Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dwi Ananda Puspita Sari dan Ibu Waalaikumsalam Faedah warahmatullahi atas waktu wabarakatuh. yang telah diberikan karena berkenan untuk saya wawancarai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Saya ingin mewawancarai Baik. terkait masalah yang saya identifikasi di sekolah saya untuk tugas kuliah PPG saya, nggih, Ibu-ibu. Ya, terima kasih Bu Nanda. Silahkan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ananda Puspitasari. Saya mengajar di Waalaikumsalam SMK warahmatullahi Nurul wabarakatuh. Haromain, mata pelajaran seni budaya. Terima kasih atas perkenalannya, Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai terkait masalah yang telah saya identifikasi. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam materi menggambar karya ragam hias, dan masalah yang kedua yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menggambar alam benda secara proporsional. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat motivasi siswa itu rendah dalam belajar menurut Ibu Nanda sendiri? Kurangnya motivasi siswa dalam belajar itu disebabkan karena kurang sekolah itu kurang memadai. Contohnya, siswa tidak bisa menggunakan lab komputer secara bersama aja, jadi bergantian dengan kelas lain. Selain itu di sekolah saya itu kan berbasis pondok pesantren. Siswa dilarang membawa alat komunikasi. Nah, siswa itu siswa itu melihat contoh-contoh gambar itu hanya dari guru yang mengeprintkan gambar terus dikasihkan ke siswa seperti itu. Kemudian selain menurut Ibu Ananda, selain dengan memberikan contoh gambar print out, metode apa sih yang bisa digunakan di sekolah Bu Ananda yang tadi dibilang berbasis pondok, nggih? Karena kan memang fasilitas yang kurang memadai, kemudian siswa dilarang membawa HP, seperti itu. Kira-kira metode seperti apa sih yang bisa digunakan? Karena memang tidak ada HP, nggih. Iya, ya, untuk saat ini cuma seperti itu. Soalnya kita sebagai guru di situ juga bingung mau kasih metode apa. Misal kayak mau mencari di buku-buku ya juga gambarnya juga seperti itu, sama seperti yang saya cari di internet. Nah, mungkin bisa dicoba dengan cara kita belajar di luar kelas. Contohnya kita pergi ke daerah-daerah sekitar, kan banyak tempat-tempat bersejarah. Nah, mungkin bisa diajak ke situ untuk melihat corak-corak yang ada di bangunan, misalnya seperti itu. Oh, jadi pembelajaran di luar kelas gitu nggih, Bu, nggih? Iya. Oh ya. Kemudian masalah yang kedua tadi yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menggambar secara proporsional. Jadi di sekolah saya itu memang siswa itu kesulitan dalam menggambar secara proporsional. Jadi ada yang proporsinya tidak sesuai gitu, Bu. Nah, menurut Bu Nanda apa sih yang membuat siswa itu kesulitan dalam menggambar secara proporsional, Bu? Itu kalau menurut saya, siswa itu kurang terbiasa menggambar dan siswa itu kurang berlatih secara kontinu. Jadi mereka kan kalau gambar cuma di sekolah saja. Jadi kesadaran mereka untuk berlatih menggambar itu kurang, seperti itu. Kemudian
metode apa yang akan Ibu Nanda lakukan, semisal menemukan kejadian seperti yang ada di sekolah saya, karena memang siswanya mungkin kurang belajar nggih Bu, nggih tadi nggih Bu. Kurang belajar menggambar secara berkala ngoten nggih. Nah, itu metode seperti apa sih yang bisa digunakan yang menurut Bu Nanda? Nah, kalau menurut saya, misal fasilitasnya memadai, itu kita bisa memotivasi siswa dengan cara kita memberikan video-video bagaimana cara menggambar dengan mudah, misalnya seperti itu, biar siswa itu termotivasi terus, wah aku pengen gambar seperti ini, kayak gitu. Berarti Memberikan contoh-contoh. memberikan contoh-contoh media yang biasanya yang bisa digunakan selain itu, misalkan tadi berarti print out ngoten nggih Bu nggih, karena memang Ya. misal sekolah tidak membolehkan membawa HP. Kemudian di sekolah Bu Ananda sendiri bagaimana sih metode mengajar saat ini yang digunakan, model pembelajaran yang seperti apa yang digunakan oleh Bu Ananda di sekolahan? Kadang kita mengadakan diskusi, membuat kelompok-kelompok seperti itu. Terus kita memberikan kayak kasus, misal ini gambar ini, misal ada gambar gambar motif Jogja. Nah, siswa itu disuruh mengidentifikasi motif Jogja itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu dikerjakan secara berkelompok, biasanya seperti itu. Pembelajaran secara diskusi kelompok gitu nggih. Iya, iya. Selain diskusi kelompok, Ibu mungkin outing activity di kelas gitu? Biasanya ada kan ada di dekat dengan sekolah pengusaha dekorasi. Nah, di sana itu siswa bisa melihat ornamen-ornamen yang ada di dekorasi. Nah, itu juga bisa membuat memancing siswa untuk berkreativitas seperti itu. Ya. Jadi bisa kita simpulkan berarti kegiatan yang membuat siswa kurang termotivasi itu karena kurangnya sarana prasarana nggih Bu nggih di sekolahan yang kurang mendukung kegiatan pembelajaran siswa, sehingga siswa seperti merasa monoton dengan kegiatan pembelajaran kita nggih Bu, karena hanya print out itu saja yang bisa diberikan tanpa adanya anak bisa browsing tersendiri gitu nggih Bu nggih. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sudah berkenan saya wawancarai terkait kegiatan pembelajaran yang Ibu Ananda lakukan di sekolahan. Ya, sama-sama. Halo Bu Un. Halo. Masih standby nih Bu nggih? Masih. Alhamdulillah. Sinyalnya susah. Tidak apa-apa, sinyal. ya Bu. Saya maklumi. Silakan Bu Un, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nggih? Oh ya baik. Perkenalkan nama saya Un Faida. Saya mengajar di SMP 1 Pajangan, Kabupaten Bantul. Saya mengajar mata pelajaran seni budaya khususnya kelas 7. Jadi masih awalan atau masih dasar. Nggak apa-apa Bu Un, saya juga mengajar kelas 7 juga. Dan ini kebetulan materi yang saya ambil juga materi kelas 7, jadi mungkin bisa lebih nyambung gitu nggih Bu nggih. Semoga ya. Tidak jauh berbeda dengan pertanyaan yang saya ajukan ke Ibu Ananda tadi. Di sini masalah
yang saya identifikasi itu terkait rendahnya motivasi belajar siswa dalam materi menggambar karya ragam hias. Kemudian yang kedua itu rendahnya kemampuan siswa dalam menggambar alam benda secara proporsional. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, menurut Ibu Uun, apa sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa di sekolah itu rendah? Nah, apalagi terkait materi menggambar karya ragam hias di kelas 7 ya Bu. Nah, ini menurut Ibu Uun apa motivasi, faktor yang menyebabkan motivasi siswa itu rendah? Monggo Ibu Uun. Oh ya, baik. Rendahnya minat belajar anak atau peserta didik itu biasanya terkendala karena anak cenderung menganggap menggambar itu susah. Apalagi kalau pada awalnya kita sudah memberikan pemantik sebenarnya, pertanyaan-pertanyaan pemantik, tapi anak itu aja masih tetap. Tadi disampaikan oleh Ibu Uun motivasi belajar siswa itu kurang atau rendahnya minat siswa karena siswa merasa tidak bisa merasa kurang mampu dalam menggambar karya ragam hias. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kegiatan pembelajaran atau metode pembelajaran seperti apa yang Ibu Uun lakukan di sekolah untuk memotivasi siswa lebih percaya diri untuk, oh bahwa saya itu bisa menggambar, itu seperti apa Ibu? Metode seperti apa yang Ibu Uun lakukan? Biasanya metode yang saya berikan untuk memotivasi anak agar mempermudah atau menganggap gambar itu bukan sesuatu yang menyusahkan bagi mereka. Pada awalnya saya ajak mereka untuk mengamati dulu, mengamati ciri-ciri ciri khas dalam suatu motif ragam hias tradisional, misalnya khususnya di daerah Jogja, karena itu akan mengenalkan sejak dini juga. Jadi pada awalnya saya akan memperkenalkan anak-anak itu mengenai ciri-ciri khas yang ada di motif tradisional khas Yogyakarta. Itu juga sebagai salah satu metode memperkenalkan bahwa di daerah Yogyakarta ini ada loh, atau sejak dulu tuh sudah ada motif-motif tradisional. Kemudian setelah itu anak-anak dibuatkan kelompok. Biasanya setelah itu saya membuat kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 anak. Setelah dibikin kelompok, mereka saya minta atau saya beri tugas, kebebasan buat mereka untuk mencari referensi lewat internet. Karena memang kadang itu gadget itu tidak diperbolehkan digunakan apabila tanpa seizin guru. Jadi jika memang harus membutuhkan itu, saya izinkan untuk mereka mencari di internet. Setelah itu mereka bisa mengamati dan mengidentifikasi sendiri, dan sebagai guru saya hanya akan memberi pengarahan buat mereka. Silahkan boleh anak-anak ini mencari cara yang termudah supaya dalam penggambarannya itu paling tidak gambar yang mereka buat itu memiliki ciri khas pokok yang harus ada. Tadi anak diberi kebebasan berarti nggih Bu nggih dalam menggambar, asalkan gambar tersebut misalkan dalam ragam hias tradisional itu masih mengikuti pakem-pakem yang ada di situ. Pakem-pakem
ragam hias Iya. tradisional. Jadi anak di sini dibebaskan sekreatif anak, ngoten nggih Bu nggih. Iya. Ya. Pertanyaan yang kedua nggih Bu nggih. Nggih. Apa yang menyebabkan kemampuan siswa dalam menggambar alam benda secara proporsional itu rendah menurut Bu Uun? Yang membuat anak ini ketika menggambar alam benda itu merasa tidak apa ya, jadi kadang itu anak itu memang kebanyakan belum bisa ya Bu dalam menggambar secara proporsional, karena misalnya kita kasih kertas ukuran A3, harusnya gambar itu ya paling tidak menyesuaikan lah Ya. A3-nya kertas gambarnya A3 seberapa, tapi pada kenyataannya setelah anak ini praktek menggambar, yang dia buat itu jauh kecil banget di bawah ukuran A4 bahkan gambarnya. Jadi hal ini yang sebenarnya perlu ditingkatkan ya. Jadi sebenarnya kan dalam proses menggambar ini guru hanya sebagai fasilitator ya, pengarah buat mereka aja. Tapi kadang itu anak setelah diberi arahan itu ada yang memang mau atau merubah sedikit, tapi ada juga yang alah Bu capek Bu, ya udah Bu gini aja, yang penting kan gambar Bu. Ini juga PR buat saya khususnya untuk anak ini didorong, atau kita mungkin perlu mengulang atau memberikan materi awal dulu ya, sebelum kita mulai anak ini, biar gambarnya tuh paling tidak sesuai lah dengan proporsi dari ukuran kertas yang kita berikan nanti. Jadi pada awal-awal itu harusnya kita memang memberikan materi dasar-dasar desain dan dasar-dasar seni rupa itu penting. Itu sebagai salah satu upaya yang bisa saya lakukan agar anak ini dalam proses menggambar atau proses kreatif mereka ini dapat mendapatkan hasil yang terbaik lah, tidak jauh dari gambar yang sesungguhnya yang proporsi. Ya, jadi tadi yang membuat kemampuan siswa rendah itu juga Halo, mungkin seperti itu Bu Tiwi. jadi saya simpulkan Bu Ya. Jadi tadi kemampuan siswa dalam menggambar secara profesional itu rendah karena siswa kesulitan dalam apa tadi? Membedakan ukuran Bu Jadi tidak dapat menyesuaikan, tidak dapat menyesuaikan antara media gambar dengan gambar yang akan mereka sematkan atau gambarkan di media yang mereka bawa. Nah, untuk kemudian solusi dari Bu Uun sendiri tadi adalah mereview ulang atau menyampaikan ulang materi agar anak lebih paham tentang materi proporsional, proporsi menggambar nggih. Jadi kemudian memberi motivasi kepada siswa sehingga siswa lebih kreatif, lebih memahami apa itu proporsi dalam kegiatan menggambar alam benda. Ngoten nggih Bu nggih? Iya, betul Bu Tiwi. Terima kasih atas waktunya nggih Bu Uun, sudah berkenan saya wawancarai terkait masalah yang ada di sekolah saya.
Dan mungkin solusi-solusi yang diberikan oleh Ibu Uun maupun Ibu Ananda bisa saya terapkan juga di sekolah saya, sehingga mungkin nantinya bisa akan dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sekolahan saya. Gitu. Baik, terima kasih atas Halo. waktunya Ibu Ananda dan Iya, Ibu Uun. sama-sama Bu Ya, Tiwi. sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasmiatun, panggil saja Sas. Saya mengajar mapel bahasa Inggris, bekerja di SMP Negeri 2 Sukodono. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berkenan saya wawancarai perihal masalah identifikasi yang akan saya angkat untuk kegiatan kuliah PPG saya. Ya, sama-sama Mbak. Pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Bu Sas itu perihal proses atau kegiatan pembelajaran di sekolah kita. Nah, di mapel saya sendiri itu masih banyak kekurangan, apa sama atau tidak dengan kegiatan pembelajaran di bahasa Inggris. Nah, ini kan di kegiatan pembelajaran mata pelajaran saya itu siswa itu seperti kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seni budaya nih Bu. Ya. Nah, itu faktor kalau di bahasa Inggris apakah sama seperti itu Bu? Kalau di bahasa Inggris kemungkinan ya untuk semua mapel saya kira hampir sama ya kasusnya. Iya, karena ada beberapa kasus karena kan kita itu berada di sekolah pinggiran termasuk sekolah di desa yang rata-rata faktor ekonominya itu penghasilnya sangat rendah karena di sini tuh mayoritas orang tuanya itu kan bekerja sebagai petani, terus ada yang merantau keluar negeri ada, terus keluar kota besar ada, sehingga anak-anak di sini tuh mayoritas kurang perhatian dari dari orang tua. Jadi anak itu kadang cuma menyerahkan semua itu ke sekolah. Jadi anak-anak itu kadang ya gimana ya ibaratnya kurang perhatian. Jadi dia itu ya seperti sekolah dapat sangu berangkat. Ya. Terus kemudian itu kan faktor dari luar nih, faktor eksternal karena bukan faktor dari diri kita atau pengajar dan dari sekolah. Nah, kalau dari sekolah sendiri menurut Bu Sas apa sih yang membuat siswa itu kurang motivasi ketika pembelajaran di sekolah, atau mungkin karena faktor pengajarnya, faktor lingkungan sekolahannya? Nah, menurut Bu Sas itu seperti apa? Kalau lingkungan sekolah juga sangat berpengaruh ya, karena di sini itu ya gimana ya, dari segi bangunan juga kayaknya kurang mendukung karena kan di sini daerahnya dulu bekas daerah rawa, jadi bangunannya retak-retak, terus kadang kurang nyaman. Terus apa itu juga fasilitas yang ada di sini kan juga saya kira kurang memadai karena terus apa itu ya alat-alatnya juga kayaknya kurang lengkap, kurang mendukung. Nah, karena ada faktor-faktor itu ya Bu, faktor internal dari kegiatan sekolah kita yang sarana prasarananya kurang memadai, kondisi sekolahannya yang memang seperti ini, itu model pembelajaran seperti apa sih Bu yang sekiranya patut kita lakukan atau patut kita terapkan di sekolahan kita dengan kondisi yang seperti ini, baik karena faktor internal orang tuanya yang kurang perhatian dengan siswa atau sekolahan yang fasilitasnya, sarana prasarannya kurang memadai. Itu model pembelajaran atau proses kegiatan pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan? Kalau model pembelajaran di sekolah kita tidak bisa disamakan dengan model pembelajaran di sekolah kota, karena kalau di sini kan mayoritas anak-anak kan beda ya, SDM-nya juga beda. Jadi kayak saya tuh tidak selalu menekankan untuk gimana ya, harus materinya harus selesai, anak harus bisa begini, enggak. Tapi saya pengen memberikan anak itu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi biar anak senang. Misalnya untuk pembelajaran bahasa Inggris saya memang melatih mereka untuk
belajar sedikit demi sedikit dengan sebuah model permainan, anak senang dan terus menangkap itu juga apa itu bisa langsung terserap ke materinya. Jadi kita karena kondisi keadaan sekolahnya yang seperti ini tidak harus selalu menuntut kompetensi yang sudah harusnya diajarkan, tapi yang penting anak, yang utama itu adalah anak mengikuti proses pembelajaran dengan Ya, baik, dengan dengan baik. menyenangkan, kemudian sedapatnya anak ya Bu, karena Ya. kondisi yang Kondisinya. seperti ini siswanya juga kalau dipaksakan pun tidak akan bisa maksimal, nggak bisa. Kalau di sini dipaksakan kamu harus bisa gini-gini, nanti anak itu malah gimana ya, malah bosan, malah jenuh, nggak bisa kok dipaksakan. Jadi kan anak apalagi sekolah kita semakin dipaksakan siswanya malah semakin lari, lari malah semakin takut. Kalau saya menekan kamu harus bisa gini, semakin tapi tidak berangkat sekolah nih Bu. ya. Begitu saja nih Bu wawancara yang bisa saya pertanyaan yang saya tanyakan ke Bu Sas. Mungkin lain kali bisa saya tanyakan lagi perihal proses pembelajaran yang lainnya. Mungkin Bu Sas mempunyai model pembelajaran yang lainnya dan bisa diterapkan di mata pelajaran saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama, Pak. Menurut Pak Abi, apa faktor atau penyebab rendahnya motivasi siswa dalam belajar? Kaitannya dengan belajar seni, terutama tentang ragam hias, Bapak. Selamat siang, nama saya Abimanyu Yoga Dita Restu Aji. Saat ini mengajar di Politeknik Akademi Teknologi Kulit, Yogyakarta. Adapun beberapa pertanyaan dari saudara Tiwi mengenai penyebab rendahnya motivasi siswa dalam belajar, dalam hal ini kaitannya terutama dalam ragam hias. Menurut saya yang pertama adalah siswa itu saat ini sudah terlalu terbiasa dengan banyak hal yang lebih canggih istilahnya. Jadi jarang dari siswa itu mengetahui atau lebih familiar dengan ragam hias, sehingga ketika siswa itu belum terbiasa atau belum familiar dengan ragam hias, anggapannya mungkin hanya sebatas gambar-gambar saja, ornamen-ornamen dan sebagainya, sehingga menjadikan motivasi siswa untuk belajar mengenai hal tersebut menjadi sedikit berkurang atau kurang motivasi. Kemudian Bapak, model atau metode pembelajaran seperti apa yang saat ini dapat kita terapkan agar siswa lebih termotivasi untuk menggambar ragam hias? Lalu untuk model pembelajaran yang supaya siswa itu lebih termotivasi, menurut saya adalah siswa lebih diajak untuk mengeksplor motif-motif tersebut, yaitu mulai dari perkenalannya ataupun nanti aplikasi-aplikasinya dapat di mana saja, sehingga siswa itu lebih ada gambaran bahwa sebetulnya motif-motif dalam ragam hias itu mungkin lebih banyak bisa dieksplor, sehingga motivasi pun akan timbul ketika siswa itu lebih mengenal apa yang sedang dipelajari, karena kebanyakan siswa mungkin belum mengenal atau kurang familiar dengan ragam hias. Pertanyaan selanjutnya adalah peserta didik saat ini merasa kesulitan atau kurang mampu dalam menggambar alam benda secara proporsional. Nah, menurut Pak Abi sendiri, faktor apa yang membuat peserta didik merasa kesulitan dalam menggambar alam benda secara profesional, Pak? Untuk peserta didik yang saat ini kesulitan atau kurang mampu dalam menggambar alam benda secara proporsional, menurut saya itu hanya
kurang latihan saja sebetulnya. Jadi ketika siswa itu sering menggambar ataupun sering berlatih, itu otomatis nanti gambarnya dengan arahan-arahan ya tentunya ini akan menjadi lebih proporsional. Ketika siswa sendiri mungkin menggambar hanya ketika pelajaran atau mata kuliah diberikan, maka kemampuan untuk menggambar akan kurang karena jam untuk menggambar pun tidak terlalu banyak atau jamnya menggambarnya rendah. Kemudian solusi apa yang dapat kita terapkan untuk masalah tersebut mengenai siswa yang kesulitan menggambar alam benda secara profesional? Untuk solusi dari hal-hal tersebut, yang pertama adalah mengajak siswa atau peserta didik untuk lebih banyak dalam menggambar. Mungkin menggambar ini bukan semata-mata hanya sebatas tugas-tugas saja yang diberikan, namun mungkin lebih diajak mengenai eksplorasi atau mungkin lebih diarahkan mungkin dengan kegiatan diikutkan lomba-lomba atau apapun, diajak kegiatan misal menggambar bersama, keluar bersama, itu mungkin akan lebih menarik atau lebih antusias siswanya. Jadi menggambar juga tidak hanya diterapkan di kelas, tetapi juga bisa diajak eksplor keluar kelas. Mungkin dengan cara seperti itu siswa-siswa akan lebih tertarik mengenai menggambar, baik itu menggambar alam benda ataupun menggambar motif-motif yang ada. Mungkin bisa diajak ke tempat-tempat seni, galeri seni ataupun tempat-tempat bersejarah seperti candi dan sebagainya. Baik Bapak, faktor apa yang membuat peserta didik itu merasa kesulitan dalam menggambar ragam hias? Faktor yang membuat anak kesulitan dalam menggambar ragam hias, kurang dilatihnya daya imajinasi anak. Seharusnya anak-anak usia dini harus dilatih menggambar sesuai dengan imajinasi mereka dan tidak diganggu atau disetir oleh orang dewasa, sehingga anak-anak sudah mulai tumbuh dan mereka akan terbiasa dengan memvisualkan imajinasi mereka menjadi ragam hias yang baik. Kemudian menurut Bapak sendiri, sejauh mana peserta didik saat ini paham akan penggunaan aplikasi desain? Kemudian kesulitan apa yang sekiranya akan mereka temui saat menggunakan aplikasi desain tersebut? Untuk anak-anak milenial sekarang yang sudah berteman akrab dengan teknologi, pastinya mereka akan dengan mudah untuk menguasai aplikasi desain. Untuk kesulitan yang masih sering ditemui anak-anak saat ini adalah penguasaan kegunaan tool yang tersedia pada aplikasi, sehingga dari segi waktu menjadi kurang efisien. Selanjutnya yaitu faktor apa yang membuat peserta didik kesulitan dalam menggambar secara proporsi, karena kebanyakan mereka menggambar itu tidak sesuai dengan proporsi-proporsi yang seharusnya. Untuk kesulitan menggambar proporsi itu kurangnya melatih sinkronisasi mata, otak dengan tangan, sehingga apa yang dilihat belum tentu sesuai dengan apa yang mereka gambar. Maka dari itu anak-anak harus lebih sering dilatih untuk menggambar apa yang mereka lihat sehari-hari, yang sering dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, lalu digambarkan dengan secara berulang-ulang sampai mereka bisa mendapatkan proporsi yang tepat sesuai dengan apa yang mereka lihat.